Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA kelas 11. Di mana pada pertemuan kali ini kita bersama akan mempelajari tentang Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Sedangkan ada pertanyaan, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Baik, kita lanjutkan. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi letak perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah pada kewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau Nabi tidak memiliki kewajiban, sedangkan Rasul memiliki kewajiban tersebut. Kemudian dalil kewajiban mengimani Rasul Allah. Ini diterangkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya adalah sifat-sifat Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Kita pelajari yang pertama adalah sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Rasul yaitu sifat yang pasti ada atau pasti dimiliki oleh Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Di antara sifat wajib ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, serta fatonah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sifat sidik, di mana Rasul itu pasti selalu benar. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Kemudian yang kedua adalah amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Tidak mungkin Rasul mengingkari, itu pasti tidak mungkin. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Selanjutnya yang ketiga adalah tabligh. Rasul selalu menyampaikan wahyu. Dikuatkan, diterangkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah
wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Yang terakhir atau yang keempat, sifat wajib fatonah. Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ini diterangkan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantaqiu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut keinginannya, tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasul semuanya pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa karena mereka langsung memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat wajib atau sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Kemudian selanjutnya kita mempelajari sifat mustahil Rasul Allah atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Ada 4. Yang pertama adalah kizib, khianah. Kemudian yang ketiga adalah kitman, yang keempat adalah baladah. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kizib. Mustahil Rasul itu memiliki sifat dusta atau sifat bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantaqiu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 2 sampai dengan 4. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua adalah khianah. Mustahil Rasul itu memiliki sifat khianat. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. La ilaha illahu wa'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 106. Yang ketiga adalah kitman. Mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surat Al-An'am ayat 50. Yang terakhir, sifat mustahil Rasul adalah baladah. Mustahil Rasul itu bodoh. Karena Rasul itu pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa, ilmu langsung dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Ini dirangkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Akan tetapi sifat jaiz Rasul dengan sifat jaiz Allah itu berbeda. Sifat jaiz Rasul ada 2. Yang pertama adalah ismatur Rasul, yaitu orang yang maksum, di mana Rasul itu terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah iltizamur Rasul, yaitu orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dalam diri pribadi maupun dari para musuhnya, Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat-sifat Rasul, ada sifat wajib,
kemudian lawannya sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Kemudian tugas-tugas Rasul Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan tentunya. Tugas mereka sangat berat, di antara yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyembah atau menyekutukan Allah kepada benda atau yang lain. Kemudian yang keempat menunjukkan jalan yang lurus. Yang ketiga memberi kabar gembira pada orang mukmin dan peringatan pada orang kafir. Yang keempat menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima menyucikan jiwa manusia dan mengajarkan manusia kitab dan hikmah. Yang keenam sebagai hujah bagi manusia. Itu diantaranya adalah tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah makin menyempurnakan iman kita. Kemudian memiliki tauladan dalam kehidupan. Kita ketika melakukan sesuatu ada contoh yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian memiliki perilaku yang baik, dapat mengamalkan ajarannya. Kemudian hikmah selanjutnya adalah mengetahui hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Itu diantaranya adalah hikmah beriman pada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perilaku mulia yang dicerminkan oleh seorang yang mengimani Rasul diantaranya adalah menjunjung tinggi risalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan para Rasul, kemudian melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal, kemudian dapat diterapkan juga selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup dengan usaha dan kerja keras, dan dapat dilakukan atau dapat diterapkan lebih banyak lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itulah materi tentang Rasul-Rasul kekasih Allah yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Dalam pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat, kita bisa memetik hikmah, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.